Mengapa setan begitu benci dan sangat terobsesi untuk menghancurkan Israel? Jawabannya simpel. Karena Tuhan setia memelihara janji dan firman-Nya. Dalam Sakaria 14 dinubuatkan bahwa Mesias akan kembali dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun lokasinya berada di Yerusalem. Dan jika Yerusalem hancur, Israel disapu bersih, maka tidak akan ada tempat bagi Mesias untuk kembali. Setan selalu berusaha untuk menggagalkan setiap nubuatan dan firman Tuhan. Ingat, setan tahu firman Tuhan, bahkan mungkin lebih daripada banyak orang Kristen. Dan track recordnya dalam berusaha menggagalkan firman Tuhan itu tercatat sejak dari 6.000 tahun yang lalu. Kejadian pasal 3, Tuhan menghukum setan dengan mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Sejak saat itu, setan selalu mencari cara untuk menggagalkan janji Tuhan dengan merusak keturunan perempuan. Yang pertama dilakukannya merasuki Kain sehingga Kain membunuh Habel. Setan berpikir, yes, tidak ada lagi keturunan perempuan yang akan membunuh dia sebab saat Kain sudah menjadi penjahat. Tetapi kemudian Set lahir. Lanjut pada zaman Nuh, roh-roh jahat, Nefilim bersetubuh dengan anak-anak perempuan sehingga terjadi percampuran, ada kerusakan gen manusia. Tuhan kemudian murka dan menghukum seluruh manusia dengan air bah. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh sekeluarga. Bertahun-tahun setelah Nuh, setan kemudian melihat bahwa Yakub adalah orang yang diberkati Tuhan. Setan kemudian mengincar keturunan Yakub. Pada Keluaran pasal 1, melalui Firaun, setan kemudian membunuh semua anak bayi laki-laki Israel. Setan berpikir habis sudah, tidak ada lagi garis darah untuk kelahiran Mesias. Tetapi Tuhan membangkitkan dan menyelamatkan Musa ratusan tahun setelah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan mereka memasuki tanah perjanjian. Tuhan berkata kepada Raja Daud, kepada keturunanmu akan kuserahkan tahta kerajaan Israel untuk selama-lamanya. Bingo, keturunan Daud sasaran yang kemudian melalui Atalia dibunuhlah semua keturunan kerajaan Daud. Tetapi Tuhan punya rencana. Raja Yoas disembunyikan di dalam bait suci selama 6 tahun. Selain menghancurkan dan membunuh keturunan Daud secara fisik, setan juga menghancurkan keturunan Daud secara roh. Pada Yeremia 21, keturunan Daud Raja Yekhonya dikutuk. Seluruh keturunan Yekhonya menjadi terkutuk. Setan berpikir tamat, tidak ada lagi garis penerus yang benar di mata Tuhan untuk kelahiran Mesias. Tetapi plot twistnya, Yesus lahir lewat Maria, keturunan Daud, tetapi bukan dari garis darah Raja Yekhonya. Apa yang terjadi kemudian? Melalui tangan Raja Herodes yang membunuh semua bayi di bawah 2 tahun yang berada di Bethlehem dan sekitarnya. Targetnya tentu saja adalah Mesias. Tetapi Mesias telah diungsikan ke Mesir. Ini pun sesuai dengan nubuatan. Ketika setan mengetahui bahwa Yesuslah pribadi Mesias itu, maka dirancangkannya cara untuk membunuhnya melalui pasukan Romawi. Yesus mati. Setan berpikir, bingo, tamat, this is the end. Tetapi kemudian Yesus bangkit dan bam, kekalahan mutlak dari setan dan kemenangan mutlak dari Mesias. 40 hari kemudian, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, aku akan naik ke surga dan sebagaimana aku pergi, demikianlah aku akan datang kembali. Bahkan setelah kekalahannya oleh kematian Kristus di kayu salib, setan tidak berhenti. Sekarang dia mengarahkan fokus tujuannya untuk menyerang Israel. Mengapa Israel? Karena ada banyak janji dan nubuatan Tuhan, terutama mengenai kedatangan Mesias kali yang kedua yang harus digenapi, dan itu terjadi di Yerusalem. Tidak ada Yerusalem, tidak ada Israel, tidak ada kegenapan janji Tuhan. Ingat peristiwa Holocaust, sekitar 6 juta jiwa orang Yahudi dibunuh. Setan berpikir, musnah, Israel sudah tamat, tidak ada lagi negara Israel. Tetapi kemudian pada tahun 1948, Israel berdiri kembali dan sekarang bahkan menjadi negara yang kuat. Jangan tertipu, jangan Anda tidak mengetahui firman Tuhan. Kita tahu pola yang dilakukan setan berulang-ulang adalah sama. Setan itu nggak pintar, dia hanya putus asa. Di akhir zaman ini, ingat, dia membabi buta karena tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Sekarang dia menyebarkan kebencian, antisemitisme. Ia berusaha untuk tetap menghancurkan Israel. Tetapi firman Tuhan bahwa Israel akan tetap berdiri
sampai Yesus datang untuk kali yang kedua menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Tuhan memberkati.